Semua, kami dari kelompok 8. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit dulu nggak sih tentang apa? Restrukturisasi. Oke, sebelumnya perkenalan, nama saya Jonathan. Nama saya Valentino. Saya Jessica, saya Michelle, saya Cynthia. Oke, jadi kita akan berbicara tentang restrukturisasi. Di sini kita telah memilih salah satu perusahaan yaitu PT Tuban Petrochemical Industries. Nah, semua Deninga dan Nugroho sendiri menyatakan bahwa restrukturisasi adalah merupakan bagian dari strategi bisnis untuk melakukan penataan ulang untuk mewujudkan visi dan misi. Nah, perusahaan yang mengalami kegagalan sendiri, baik secara internal atau eksternal, pasti akan melakukan reorganisasi atau penyelamatan. Nah, reorganisasi sendiri sebenarnya merupakan bagian dari restrukturisasi. Nah, juga dipandang sebagai salah satu pendekatan untuk ekonomi recovery. Nah, serta kesempatan kerja. Nah, upaya restrukturisasi sendiri ini dapat dilakukan dengan penataan ulang atau rekayasa ulang agar perusahaan dapat bertahan hidup. Nah, salah satu jenis restrukturisasi ini adalah restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang ini adalah reorganisasi terhadap utang suatu perusahaan. Restrukturisasi utang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang kesulitan membayar utangnya. Melalui proses restrukturisasi ini, sisa utang dapat dicicil dengan jangka waktu yang cukup panjang. Restrukturisasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan suatu perusahaan yang terancam oleh faktor internal maupun eksternal. Secara teori, perusahaan yang melakukan restrukturisasi ini akan lebih terorganisir dan lebih fokus pada bisnis utamanya dengan rencana keuangan dan rencana strategis yang baru. Berapa kali sih Tuban Petro pernah restrukturisasi? Nah, salah satu contoh dari restrukturisasi perusahaan yang kami jelaskan yaitu pada PT Tuban Petrochemical. Ini pernah melakukan satu kali restrukturisasi pada tahun 2019. Kemudian serta ini mempunyai anak perusahaan yang disebut PT TPPI yang telah melakukan restrukturisasi pada 27 Februari 2004 namun mengalami gagal bayar pada tahun 2012. Nah, tahu nggak sih latar belakang Tuban Petro itu ngelakuin restrukturisasi? Nggak ada yang tahu kan? Dan jadi menurut siaran Pers RI pada 23 Desember 2019 itu ya, katanya restrukturisasi ini merupakan langkah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, selain itu langkah tersebut juga terkait dengan upaya peningkatan produktivitas aset industri petrokimia yang sudah ada. Terus langkah-langkah pengembangannya itu terlaksana dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2019 kalau nggak salah tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT TPI. Terus dengan dilakukannya restrukturisasi ini, Indonesia juga dipastikan menjadi salah satu pemain penting industri petrokimia di level regional maupun global gitu. Nah, kalian tahu nggak sih hasil dari proses restrukturisasi ini apa? Nggak tahu. Oke, jadi aku bakal jelasin ya. Jadi sebelum proses restrukturisasi ini, porsi kepemilikan Pertamina terhadap TPPI itu 48,59%. Tapi setelah restrukturisasi menjadi 37,65%. Jadi hal ini itu terkait dengan restrukturisasi utang dan juga penerbitan saham baru TPPI ke Tuban Petro. Nah, lalu disetujui oleh RUPS TPPI pada tanggal 17 Desember 2019 dan pengambil alihan saham baru oleh Tuban Petro yang disetujui dan disetujui juga oleh RUPS TPPI pada tanggal 20 Desember 2019 dan sekarang perusahaan itu menjadi PT Pertamina Persero selaku pemegang saham mayoritas di PT Tuban Petrochemical Industry atau Tuban Petro. Nah, lalu memberikan apresiasi atas kinerja yang dicapai perusahaan selama 2021. Optimalisasi aset Tuban Petro dalam jangka panjang pun diprediksi akan dapat menghemat devisa sebesar 6,6 miliar US dollar sampai pada tahun 2030. Gitu. Nah, dari semua penjelasan yang sudah kita jelaskan nih, kira-kira kita bisa mengambil kesimpulan apa nih? Kira-kira tahu nggak? Menurutmu apa Ju kesimpulannya? Nah, dari sini kami mengambil kesimpulan bisa dikatakan restrukturisasi dari PT Tuban Petrochemical ini telah memberikan dampak positif terhadap
mengurangi hutangnya terhadap pemerintah. Nah, ini dengan berkurangnya hutang pemerintah kan, ini PT Tuban Petrochemical ini mampu berproduksi secara optimal, sehingga diperkirakan akan mengalami kenaikan, menghasilkan dividen bagi pemerintah dalam waktu yang dekat. Nah, struktur keuangannya ini kan juga semakin membaik di PT Tuban ini, jadi mereka juga bisa dengan cepat berbicara pada investor lain gitu. Oke, paham. Kali ini kita akan membahas mengenai RBP dan PT AKR yang melakukan joint venture. Nah, kalian tahu nggak joint venture itu apa? Oh, tahu dong. Joint venture itu adalah kerangka perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk yang memiliki tujuan yang sama kan? Nah, bener banget. Nah, kalau kalian tahu nggak kalau RBP adalah salah satu investor terbesar di Indonesia? Oh, tahu dong. Kegiatannya meliputi eksplorasi dan produksi, terutama tangguh LNG yang memulai beroperasi pada pertengahan 2009, dan joint venture Vico BP juga memiliki usaha hilir dan petrokimia yang dihadirkan sebagai usaha kerjasama Castrol Indonesia. Nah, BP Petrokimia Indonesia dan bisnis Grosir ISTK lokal. Nah, kalau kamu tahu nggak kalau PT AKR merupakan perusahaan swasta yang terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyedia jasa distribusi BBM dan bahan bakar kimia dasar. Tahu juga dong, PT AKR Corporindo ini didirikan di Surabaya pada tahun 1977 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan swasta nasional pertama yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk jasa pendistribusian BBM bersubsidi. Selain itu, Persero juga bergerak dalam bidang penyedia jasa logistik dan infrastruktur dengan wilayah operasi multi Indonesia dan China. Melalui sejumlah anak perusahaan, Persero juga beroperasi di bidang manufaktur dan perdagangan batubara. Nah, kedua perusahaan ini melakukan joint venture untuk membentuk perusahaan retail energi dengan nama PT Aneka Petroindo Raya. Benar banget tuh. Jadi dalam situs resminya BP menyatakan bahwa melalui perusahaan joint venture ini mereka menargetkan untuk mulai membuka gerai retail pertama di Indonesia pada tahun 2018. Kesepakatan ini sendiri sudah ditandatangani di London pada 5 April 2017 dengan tujuan utama mengambil peluang dari pertumbuhan permintaan bahan bakar kendaraan di Indonesia yang semakin meningkat. Nah, kalian tahu nggak sih apa tujuan dari kedua perusahaan ini melakukan joint venture? Aku tahu. Jadi kedua perusahaan tersebut melakukan joint venture untuk mengembangkan bisnis bahan bakar penerbangan di Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu pasar penerbangan dunia dengan pertumbuhan tercepat, di mana perjalanan domestik diproyeksikan akan tumbuh kurang lebih 15% per tahun dan akan mencapai 180 juta penumpang pada tahun 2021. Pertumbuhan pasar penerbangan Indonesia saat ini sedang didorong oleh kekuatan ekonomi dan pertumbuhan kelas menengah, struktur geografisnya yang merupakan kepulauan, serta adanya peningkatan pariwisata. Nah, selain itu, tujuan dari dilakukannya joint venture oleh kedua perusahaan ini itu untuk mendukung pengembangan industri penerbangan dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan berinvestasi di bidang infrastruktur, menerapkan teknologi inovatif terkini, terus penerapan sistem operasional terbaik untuk pasokan bahan bakar penerbangan. Oke, sekian penjelasan dari joint venture kami. Terima kasih. Nah, sekarang aku mau lanjut cerita tentang aliansi strategis. Nah, aliansi strategis itu hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama serta memiliki beberapa bidang bisnis. Nah, biasanya digunakan oleh para pemilik bisnis untuk berkolaborasi dan mengembangkan bisnis mereka sehingga bisnis masing-masing akan menjadi lebih besar dan lancar. Nah, contohnya itu OVO sama Mandiri. Nah, OVO sama Mandiri itu mewujudkan ambisi mereka buat akses pembayaran seluas-luasnya, jadi baik pengguna kartu debit, kartu kredit, e-money, dan e-cash dapat bertransaksi di jaringan merchant yang sudah bermigrasi dengan OVO. Terus jadi bisa meningkatkan pertumbuhan transaksi non tunai bagi kedua perusahaan gitu. Wah, ini ide bagus ya, apalagi digitalisasi telah mempengaruhi berbagai industri, tidak terkecuali industri perbankan. Nah, masyarakat saat ini juga kan cenderung ingin pakai layanan yang mudah dan cepat untuk diakses. Menurutku hal ini adalah ancaman untuk bank. Jadi bank harus terlibat dalam aliansi strategis dengan pendatang baru di industri keuangan yang punya inovasi terbaru.
Nah, ini aku sudah pernah baca nih pada penelitian Strategic Alliance Between Banks and Fintechs for Digital Innovation, Motives to Collaborate, and Types of Interaction. Nah, pokoknya nih, mengidentifikasi motivasi umum bank dan fintech untuk aliansi bisnis, ya kan? Nah, hasil penelitian ini menunjukkan, guys, bahwa bank sangat tertarik untuk mendapatkan keuntungan dan dari inovasi cepat tanpa harus terlibat dalam perkembangannya. Sementara fintech ini menurut sumber daya dan pengetahuan untuk meningkatkan skala di sektor keuangan ini diatur dengan ketat. Oh, jadi motivasi untuk fintech itu lebih dari sekedar memiliki akses izin bank untuk menangani regulasi persyaratan. Sama keinginan mereka biar bank bertindak sebagai penjamin bagi nasabah, gitu kan? Iya, benar banget. Oke nih guys, aku kan baru saja research ya kayak tentang hasil dari strategi aliansi dari OVO sama Mandiri. Nah, ini kan bisa kita lihat, jadi dengan kemitraan ini baik nasabah Bank Mandiri ataupun pengguna OVO dapat menerima manfaat dari cepatnya transaksi elektronik yang akan tersedia di puluhan ribu lokasi di seluruh Indonesia. Jadi OVO akan menerima layanan Mandiri di aplikasinya dan dapat memanfaatkan jaringan elektronik Bank Mandiri seperti ATM dan Mandiri Online sebagai infrastruktur pendukung untuk pengembangan layanan OVO. Gitu.